Selamat hari Jumat Agung, Jemaat The Cause dan teman-teman yang mengikuti kebaktian ini. Terima kasih untuk mengikuti kebaktian Jumat Agung hari ini. Kita merayakan kematian Tuhan yang begitu spesial buat kita. It's called a Good Friday. Bagaimana sebuah hari di mana ada kematian yang terjadi, tapi it's become good karena melalui kematiannya kita dihidupkan kembali. Amen. It's a beautiful, beautiful morning. Hari ini saya ingin saya undang saudara untuk menikmati Jumat Agung ini. And please do kalau ada teman-teman, saudara, keluarga yang saudara tahu mungkin saudara bisa undang. Please do bagikan this special moment bersama dengan mereka. You can do it now atau mungkin setelah khotbah ini selesai saudara. Please do share agar mereka bisa menikmati Good Friday bersama-sama dengan kita. Amen. God loves you so much, church. Tuhan begitu mengasihi saudara. Hari ini saya ingin membagikan dari kitab Hosea, saudara. Dari kitab Hosea. Firman Tuhan datang kepada Hosea. Saya bacakan sesaat. Bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia. Raja-raja Yehuda. Dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, Raja Israel. Firman Tuhan datang kepada Hosea. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Kisah Hosea, kisah yang mengenang Hosea, a memoir of Hosea's life, saudara. Sebuah cerita yang mengenang kisah cinta Hosea. Begitu unik saudara, karena Tuhan turut membentuk kisah ini agar kisah cinta Hosea terpaut, terikat saudara, dan terjalin dengan kisah cinta Tuhan kepada umat yang dikasihinya. Bahwa melalui kisah cinta Hosea, kenangan ini kita bisa mengerti hati Tuhan dan kasih Tuhan kepada umatnya. Dan dari apa yang Tuhan lakukan kita bisa melihat dengan lebih mendalam ketika kita mempelajari dan kita melihat apa yang Hosea lakukan. Oleh karena itu Tuhan berkata kepada Hosea, marilah engkau mengawini seorang perempuan sundal karena negeri ini bersundal hebat. Israel pada saat itu bersundal hebat dengan dengan membelakangi Tuhan, saudara. So Tuhan mengikat ceritanya dengan kisah cinta Hosea, saudara. Hari ini we gonna learn bersama-sama hati Tuhan untuk saya dan untuk saudara melalui kenangan kisah cinta dari seorang pribadi yang bernama Hosea. Mari kita berdoa bersama. Father, we love you, we thank you. Lord, we come to you, kami datang padamu. Hari ini kami menerima dari Engkau. Your love is better than life, Tuhan. Kasih-Mu lebih baik dari hidup. It's sweeter than wine, lebih manis dari anggur. Hari ini Tuhan, Engkau penuhi kami. Engkau berbicara kepada kami, Engkau ajarkan kami, Engkau bantu kami untuk satisfied Tuhan, dipuaskan. Not with other things, tapi with yourself Tuhan, dengan dirimu dan dengan kasih-Mu. Aku berdoa untuk setiap pribadi dan yang menonton hari ini, yang melihat. Aku berdoa ada sentuhan tangan Tuhan secara pribadi, hati Tuhan dan kata-kata Tuhan secara pribadi kepada setiap pribadi yang ikut Tuhan. You love them so much. And you are personal to them. In the name of Jesus. Amen. Saudara perlu tahu bahwa saudara penting bagi Tuhan. Satu pribadi dan saudara. Yang ketika saudara nonton bahkan di ruang tamu saudara sendirian. You are important for God. He came not for the many. Saudara, He came for the one, saudara. Amen. Dia akan tinggalkan yang 99 untuk mengejar yang satu, katanya berkata. Firman Tuhan berkata, kalau hanya ada saudara yang tinggal di muka bumi yang memerlukan kematian Yesus untuk menebus saudara, Yesus tetap akan datang dan disalibkan untuk satu pribadi. Even if it's you, saudara. Because you
He loves you personally, saudara. Begitu personal kasihnya untuk engkau. Amen. Tuhan berbicara. Tadi kita kembali kepada Tuhan berbicara kepada Hosea. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal. Dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Berkata dia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal, zanoeh dalam bahasa aslinya. Kata persundalan di dalam bahasa Hebrew yang digunakan di Hosea pada saat ini saudara, adalah sundal di dalam bentuk jamak atau plural saudara. Jadi bukan hanya satu persundalan tapi persundalan yang begitu banyak dan begitu hebat saudara. Kata sundal di sini zanoeh adalah kata jamak saudara. Tapi Tuhan berkata pergilah kepada seorang perempuan yang ambillah, kawinilah seorang perempuan yang sundal, yang sundarnya hebat dan banyak saudara. Sundalnya hebat dan banyak walaupun dosa kita besar dan walaupun dosa kita banyak saudara. Banyak sundalnya, banyak dosanya. Tapi Tuhan tetap ambil kita. Tuhan mengambil kita bukan karena kita baik. Bukan karena kita tidak memiliki banyak dosa, bukan karena kita sempurna, bukan hanya dosa kita dikit saudara. Tapi di tengah-tengah banyaknya kekurangan dan dosa kita, Tuhan berkata dia mau ambil saudara. Negeri yang pada saat itu Zanoeh bersundal dengan hebat. Tuhan bilang kepada Hosea, kau pergi dan kau ambil Gomer saudara. Yang bersundal hebat. Jadi saudara hari ini I want you to know seberapa besar pun dosamu, hari ini Tuhan tetap mengejar saudara. Seberapa sering pun saudara jatuh, bukan karena baikmu dia mengambil engkau. Tapi di tengah-tengah banyaknya kesalahan, kejatuhan dan dosamu, He loves you all the same. In the name of Jesus. Amen. Lalu ketika akhirnya pun Hosea mengambil Gomer saudara. Tapi apa yang terjadi saudara setelah mereka memiliki anak, ibu mereka telah menjadi sundal. Kedua kalinya saudara, ibu mereka telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Artinya Gomer yang diambil oleh Hosea saudara. Yang sudah mengandung bersama dengan Hosea. Berlaku tidak senonoh. Sebab Gomer berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Kembali dia bersundal saudara. Kembali dia yang sudah yang diambil saudara oleh Hosea, kembali dia mengikuti kekasihnya yang lain saudara. Kalau saudara perhatikan di Hosea 2 ayat yang ke-7 saudara. Firman Tuhan berkata dia akan mengejar, Gomer akan mengejar para kekasihnya, Radaf. Kata yang digunakan di situ adalah to hunt down saudara, untuk memburu. Tapi yang dia buru bukan Hosea. Yang Gomer buru bukan Hosea, tapi yang Gomer buru adalah kekasih-kekasih lainnya saudara. Yang seringkali itu seperti saya dan saudara, seberapa Tuhan mengampuni dan mengejar kita. Seringkali kita mengejar not only lover saudara. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan, she chase her lovers. Ada banyak hal lain yang dia inginkan selain Hosea. Seperti kita ada banyak hal lain yang kita inginkan selain Tuhan saudara. Lalu walaupun dia yang telah dikasihi, di tengah-tengah banyaknya kekurangan dan dosa, dia diambil oleh Hosea. Tapi tetap dia mengejar hal-hal yang lain saudara. Maka Hosea pun kehilangan kembali kekasihnya yaitu Gomer. Dan Gomer pun kembali mengejar yang lain saudara. Israel pun kembali mengejar Allah-Allah lain selain daripada Tuhan. Ada banyak hal yang kita kira dapat memuaskan hati kita. There's so many things yang kita rasa kita perlukan untuk kita bisa puas di dalam hidup ini. If I can be honest, I feel that sering kali saudara. That we need other things dari apa yang Tuhan udah berikan.
Tapi Tuhan mengerti itu, saudara. Di dalam ketengah-tengah larinya Gomer untuk mengejar hal-hal yang lain, Tuhan berkata, Hosea, pergilah. Tuhan gak buang. Tuhan gak suruh Hosea buang Gomer. Karena Tuhan mengerti isi hati kita. Dan Tuhan masih mengasihi kita. Bahkan ketika kita merasa bahwa banyak hal lain yang bisa memuaskan hati kita. Maka pergilah Gomer. Tapi Tuhan berkata, pergilah. Dia berkata kembali kepada Hosea, pergilah. Cintailah perempuan yang suka bersundal. Dan yang suka berzina. Karena Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain. Kata cinta di situ yang digunakan adalah ahav, saudara. Ahav. Kata ahav ini saudara, cinta di kitab Hosea ini dipakai 16 kali. 12 kali menggambarkan orang Israel. Orang Israel mengasihi her lovers. Orang Israel mengasihi oppression kalau kita lihat. Orang Israel mengasihi hal yang menjijikkan. Orang Israel mengasihi banyak hal, saudara. Tapi dari 12 kali kasih ini disebutkan mengenai orang Israel. Tidak ada satupun kasih ini tertuju kepada Tuhan. Ahav. Tapi saudara lihat kata ahav ini 4 kali digunakan. Yang menggambarkan Tuhan kepada orang Israel. Yang pertama dikatakan Tuhan mencintai orang Israel. Dikatakan Israel masih muda, aku kasihi ketika dia masih muda. Dikatakan aku mau mengasihinya dengan sukarela. Saudara perhatikan 12 kali kata ahav, kata kasih digunakan saudara. Yang menggambarkan orang Israel. Tapi tidak ada satupun yang ditujukan kepada Tuhan. 4 kali kata ahav digunakan yang menggambarkan Tuhan. 4 kali selalu tertuju kepada Israel. Dan kepada gambaran Israel yaitu Gomer. Karena bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan. It is not about your love for God. The gospel is not about your love for God. Tapi the gospel is about God's love for you. Bahwa Injil adalah mengenai kasih Tuhan untuk saudara. Dan inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah. Tapi Allah yang mengasihi kita. Dan ahav, saudara, adalah kata kasih yang berbeda dengan agape. Tapi ahav menggambarkan kasih yang penuh dengan keinginan, penuh dengan kerinduan. Ahav itu adalah kasih yang penuh dengan affection, saudara. A desire, saudara. So I want you to know bahwa the Lord wants you first. The Lord desire you first. Even when you have not desire Him. Even when you did not desire Him. He desire you first. Even when there's 12 other kind of love towards other things in your life. All of His love is for you. 12 kali Israel mengasihi banyak hal yang lain. We love so many other things, right, church, in life. Tapi for God, He only love you. You are the one that Jesus loves. All of His love is for you. In the name of Jesus. You at home, I feel that some of you need this word. Bahwa seluruh kasihnya tertuju kepadamu. Even when you run away, hunting other things. Even when you are not perfect, bahkan jatuh begitu banyak. Dan hari ini even when you have not, bahkan tidak punya memiliki a desire towards God. I want you to know bahwa God still desires you. God still love you. God still wants you. In the name of Jesus. Maka dia bilang kepada Hosea, Hosea, kamu pergi. Cintailah
Gomer. Saudara perhatikan. Pergilah cintailah perempuan yang suka bersundal, Tuhan berkata. Dan yang suka berzinah, saudara perhatikan. Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain. Sekalipun mereka menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia kepadaku. Saya mau kita stop di sini sebentar, kita lihat saudara. Tadi pertama waktu Tuhan meminta Hosea mengawini Gomer, begini kata-katanya saudara. Berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah, go, take Gomer saudara. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer. So he went and took Gomer. Ketika Tuhan bilang go take, he went and took. Tapi saudara, ketika Tuhan berkata go, love, pergilah dan kasihilah. Go, love. Apa yang Hosea lakukan? Lalu dia pergi dan dia membeli Gomer bagiku. So I bought. Jadi saudara, waktu Tuhan bilang go and take, Hosea go and took. He went and took. Tapi ketika Tuhan berkata go and love, he went and bought. He bought Gomer because he loved Gomer. Dia membeli Gomer karena dia mengasihi Gomer. Tahukah saudara siapa yang sudah memberi saudara dan saya? We remember the one person that bought us, saudara. The church of God. He bought. Jesus bought you, the church of God, with his own blood, saudara. He bought you because he loves you, saudara. Bahwa ketika he bought you, when he bought you with his blood, Jumat Agung, when he died and his blood was shed, saudara, that is the proof of his love. He bought you because he loved you. Gomer, pergilah kasihi Gomer. Maka Hosea pun pergi, and Hosea membeli, saudara. It's a costly love. It's a sacrificial love. It's a love that paid the price, saudara. Maka dia pergi bukan mengasihi. Dia pergi dan membeli. He bought Gomer. Because he loved Gomer, saudara. And Christ bought you. You know why? Because Christ loves you, saudara. And he bought you, saudara. Christ is our Hosea, saudara. Di tengah-tengah kejijikan kita. Di tengah-tengah kejatuhan kita. Di tengah-tengah kita mengejar banyak hal yang lain. Di tengah-tengah kita mau mencari yang lain selain daripada Tuhan. Di tengah-tengah kita memburu hal-hal yang lain, saudara. God bought us, saudara. With the blood of his son, saudara. He bought you. Because he loves you. Dan disinilah ditunjukkan bahwa Christ is our Hosea. Bahwa cerita ini is not about a man and a woman, Hosea and Gomer. Well, this story is about God and his love affair with you. He want to tell you, church, gak seberapa buruknya saudara, he'll come and find you, saudara. Seberapa jauhnya saudara lari, hunt down other thing, kau lari. God will still hunt you down, saudara. Seberapapun saudara, you do not desire him. Dia mau bilang bahwa he did not change his desire towards you, saudara. And he wants you to know, saudara. When he loved you, he bought you, saudara. And he want to be your Hosea. He want to be your Hosea. Nama Gomer, bahasa aslinya adalah artinya complete. Complete. Tapi saudara, kita tahu bahwa dia completely broken. Tapi Hosea cari dia. Karena Hosea mau buat dia completely restored, saudara. So no matter what kind of complete you are. Kalau hari ini you are complete like Gomer. Completely evil, saudara. God will still look for you and me. Even when there's nothing good in us. He loves you all the same. Dia mengasihimu.
In the name of Jesus. How good is Jesus? Amen. Can we just give God a... And I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We praise Him. Karena dalam Jumat Agung ini, He bought us so that we understand, agar kita mengerti that He truly love us. In the name of Jesus. Waktu Tuhan berkata go love kepada Hosea. Kita gak gitu tahu apa yang Hosea lakukan selain membeli. Tapi seperti saya bilang tadi, kisah cinta dari Hosea terikat dengan kisah kasihnya kepada umatnya, saudara. Me and you. Oleh karena itu di Hosea 2 dijelaskan apa yang terjadi waktu God says go love. Apa yang Tuhan lakukan kepada kita when He go and love, saudara. Hosea 2 dikatakan, sebab itu sesungguhnya, this is what God is doing. And God wants to do, saudara. Aku ini akan membujuk dia. Aku ini akan membawa dia ke padang gurun. Aku akan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggur dari sana. Aku akan membuat lembah Akhor menjadi pintu pengharapan. That is what God does, saudara. Apa yang Tuhan lakukan, saudara. Aku akan membujuk dia. Patha. Kata membujuk di situ, saudara, I need to explain to you this, saudara. Kata patha, membujuk di situ, saudara, adalah kata yang digunakan ketika Delilah, saudara, mengambil hati Samson, membujuk hati Samson, saudara. It's a romantic kind of love, saudara. It's a romantic kind of bujukan, saudara. Patha, Delilah, patha, saudara, membujuk Samson. Dengan cara itu Tuhan akan membujuk saudara. Bahwa dia gak datang kepadamu dengan amarah, saudara. Tapi dia datang dengan patha, dengan bujukan, saudara. Haleluya. Satu hari Yesus, saudara, ada seorang wanita yang berdosa, dibawakan, saudara, begitu banyak. Orang-orang Farisi bilang kita harus timpuki dia. Lalu Yesus, saudara, dia menundukkan, saudara, dirinya, saudara, dan dia menulis di tanah. Lalu dia bilang apa? Dia bela wanita ini. Dia bilang siapa yang gak ada dosanya boleh timpuk wanita ini. Yesus bela wanita ini. Lalu setelah dia bela wanita ini, orang satu persatu pergi. Ketika Yesus bela kamu, gak ada yang bisa berdiri menghadapi Yesus, saudara. Gak akan ada yang bisa berdiri menghadapi when Jesus is on your side, saudara. God is for you. Dia mendefend, dia membela wanita ini, saudara. Lalu saudara, setelah dia selesai, dia berkata demikian kepada wanita itu. Tidak adakah yang menghukum kau? Aku pun tidak menghukum kau. Pergilah, janganlah berbuat dosa lagi. Dia bilang, nobody condemn you, neither do I condemn you. Go and sin no more. Patha, aku akan membujuk dia. Yesus mengubahkan wanita ini bukan dengan berkata, I will punish you, so go and sin no more. Yesus gak berkata bahwa I'm angry at you, go and sin no more. Tapi Tuhan berkata dengan lemah lembut, dia bilang, no one condemns you. Gak ada yang menghakimi kau, menghukum kau. Neither do I condemn you. Aku pun tidak menghukum kau. Now go and sin no more. Sekarang pergi dan jangan berdosa lagi. Dia mengubahkan wanita ini bukan dengan amarah, tapi dengan bujukan. Dia mengubahkan wanita ini dengan kasih. Bukan dengan tangan yang keras, saudara. Itu artinya patha, saudara. Kita lihat ini di dalam banyak kejadian, saudara. Ketika Yesus duduk bersama dengan Thomas. Ketika Thomas bertemu dengan Yesus, dia bilang, saya ragu apakah Yesus itu betul bangkit kembali. Dia datang pada Thomas, dia apa? Dia hajar Thomas. Dia gak hajar Thomas, tapi dia patha, dia bujuk Thomas dengan cara apa? Dia bilang, Thomas, kamu gak percaya? Silakan cucukkan tanganmu
ke lukaku. Itu adalah bujukan Yesus. Thomas ada hari ini karena Yesus membujuk dia. Petrus yang sudah menghina Yesus, dia duduk bersama dengan Petrus dan dia bilang, feed my sheep. Petrus ada saat ini karena Yesus membujuk dia. And this is your father. Bahwa dia hari ini bukan ada untuk menghajar saudara, menghukum saudara, menghakimi saudara. That is not your father. Tapi hari ini dia sedang membujuk saudara dan berbicara kepada hatimu. He loves you so much. He will not let you go. Saudara akan dengar bujukan Tuhan kepada saudara. Seperti Delilah membujuk Samson atau Simpson dalam bahasa Indonesianya. Tuhan skillfully membujuk hatimu saudara. And that is your father. Dengan sabar, dengan tenang, dan dengan passion. Mau memikat. Itu bahasa yang tepatnya saudara dalam bahasa Indonesia. Ingin memikat hatimu. And that is your lover saudara. Christ, your Hosea. In the name of Jesus. Setelah dibujuk, look at this, apa yang dilakukan? Aku akan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Seringkali kita merasa padang gurun adalah tempat yang buruk. It's true? Tapi saudara, untuk Tuhan seringkali dia ubahkan tempat-tempat yang dry, tempat-tempat yang kering, tempat-tempat yang kau lonely sendirian. Seringkali dia ubahkan itu menjadi tempat romantis. A personal intimate space. Di mana dia berbicara kepada engkau dengan pribadi saudara. Ini padang gurun saudara, I know we don't want to be. Kita gak ingin ada di padang gurun. Tapi the first covenant antara Tuhan dan orang Israel terjadi di padang gurun saudara. Waktu saudara dia berkata, aku akan membawa dia lagi ke padang gurun. Karena Tuhan mau memberikan perjanjian yang baru saudara. Another covenant is coming. Kita akan lihat ini nanti sebentar lagi saudara. Tapi saudara, padang gurun dalam bahasa aslinya midfar. Saya pernah katakan ini saudara. Dari kata akar katanya adalah davar. Artinya apa? Artinya voice. Davar adalah voice. Padang gurun dari akar kata voice saudara. Bahwa di tengah-tengah padang gurun there is a voice coming saudara. Bahwa padang gurun yang seringkali kita takutkan. Tapi untuk Tuhan seringkali ketika engkau merasa sendirian. Ketika engkau merasa gak ada yang bisa mengerti kamu. Ketika engkau merasa like there's nothing saudara. You know what God wants to do? In that space Tuhan want to come in. Dia mau datang. Dan di situ dia mau have a personal intimate time dengan saudara. He want to find time dengan engkau saudara. He want to be just with you alone saudara. An intimate personal time. I know it's not easy for many of you. Tapi today I pray bahwa Tuhan akan berbicara menemani dan menenangkan saudara. Even in your wilderness saudara. Saudara ingat seorang wanita di Samaria. Dia punya 5 suami, sekarang dengan lelaki ke-6. Kita udah tahu ceritanya. Dia menimba air sendirian. Enggak dengan teman-teman pada umumnya orang Israel bersama dengan wanita-wanita lain. Tapi dia menimba air sendirian pada teriknya siang saudara. Karena dia malu. Tapi saudara, apa yang Yesus lakukan saudara? Yesus duduk di samping sumur. Yesus duduk di situ. Yesus duduk bersama dengan dia. Lalu Yesus murid-muridnya Yesus saudara. Yesus tunggu murid-muridnya pergi ke kota untuk beli makanan. Di situ dia bercakap-cakap dengan perempuan ini saudara. Perempuan yang penuh dengan dosa. Yesus gak berbicara di tengah keramaian. Tapi Yesus tunggu dia sendirian dengan wanita ini. Aku akan membawa dia ke padang gurun. Di situ akan berbicara dan menenangkan hatinya. Karena Yesus gak ingin mempermalukan wanita ini. He want to deal with you privately. Tuhan is not in the business of making your life dipermalukan saudara. God is in the business of talking with you, persuading you personally and privately. In the name of Jesus. Wanita tersebut
punya waktu sendirian dengan Tuhan. Di padang gurunnya, di kesepiannya, di tempat di mana dia gak ada orang yang mau bersama-sama dengan dia menimba air. Ada Tuhan di situ. Tuhan duduk di situ. Tuhan bilang, saya mau bercakap-cakap dengan kau di tempat ini. There's so many things yang orang gak bisa mengerti. I just feel I want to stop here a bit. Bahwa ada banyak orang yang gak bisa mengerti saudara. You are in a spiritual atau emotional desert saudara. In a emotional wilderness. Your situation saudara, you feel like you are alone. In your situation kau berasa sendirian. Tapi Tuhan duduk di situ. Di padang gurun ini ada Davar, dia mau duduk. Dia mau berbicara bersama dengan kau. Dia mau heal you privately. Dia wanna talk to you, dia mau berbincang-bincang dengan saudara. Personally. Dia gak bosan dengan ceritamu. Dia ada di situ. In the name of Jesus. Firman Tuhan berkata, dia berbicara menenangkan hatinya. Kalau saudara merasa mendengar suara Tuhan, tapi suara itu tidak menenangkan hati, tapi membuat kegalauan, ketakutan, rasa bersalah, is not from God. Karena firman Tuhan berkata, aku akan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. God's voice brings peace in the name of Jesus. Amen. Do you feel God's love in this place, church? Hallelujah. How loving is our Father. Lalu dia lanjutkan, aku akan mengubahkan. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggur. God come to bring gifts. Tapi yang saya mau bahas hari ini, aku akan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Akor artinya trouble atau masalah. Dia mau ubahkan lembah yang penuh dengan masalah menjadi lembah pengharapan. Wherever you are, tahu bagaimana Tuhan mau bawa kamu kembali kepada dia? Di tengah-tengah masalah dan problemmu yang saat ini tidak kunjung selesai, Tuhan mau ada di situ dan berikan kau pengharapan saudara. Dia mau gantikan tangisanmu menjadi tari-tarian saudara. Dan dia mau ubahkan lembah trouble menjadi pintu pengharapan saudara. If you are hari ini kehidupanmu penuh dengan trouble, ketahuilah bahwa Tuhan is opening a door for you saudara. It's a door of hope saudara. Tuhan bukan sedang mensyukuri biar dengan masalah agar dia kembali. It's not like that. Ketika kau lagi ada di tengah masalah, dia datang dan dia berikan pintu saudara. It's called the door of hope saudara. You will find hope in your days of trouble. Even if you know God saudara, penuh dengan masalah, I believe God want to give you a new hope. Amen. Sometimes it is hard for us to believe. I find the same thing. Di tengah-tengah masalah yang bertubi-tubi dan begitu menenggelamkan, it is sometimes hard for me to even believe. Tapi hari ini saudara, I see what God wants to do. Katanya di dalam lembah Akor, di dalam lembah trouble, Tuhan mau berikan pintu pengharapan. There will be hope in my days of trouble. So hold on, be strong saudara. Amen. He will come and save you. He will come and save you. Say to the weary one, your God is surely come. He will come and save you. Dia pasti datang saudara. He loves you so much. Saudara tahu kenapa lembah Akor itu namanya lembah trouble? Kalau saudara ingat, waktu orang Israel pertama kali masuk tanah perjanjian, ada orang namanya Akan. Yang dibilang orang Israel gak boleh ambil benda dari Yeriko, karena itu kudus milik Tuhan. Akan mencuri benda yang kudus. Di dalam hukum Taurat dia dihukum saudara. Saudara perhatikan saudara, ini ternyata Akor tuh seperti ini saudara ceritanya. Di Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, Tuhan mencelakakan engkau pada hari ini.
Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Lalu surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Oleh sebab itu, nama tempat itu disebutkan Lembah Akor. Lembah Akor, perhatikan. Lembah Akor adalah lembah masalah. Kenapa? Karena ada murka dan amarah Tuhan. That's why there is trouble. Because there's the anger and the wrath of God, saudara. Tapi today, saudara, in the new covenant, God has said to you, saudara, bahwa I will be angry no more, saudara. Bahwa I will be angry no more and there shall be no condemnation for you who are in Christ Jesus. You know kenapa Tuhan bisa ubahkan lembah Akor menjadi pintu pengharapan, saudara? Tuhan ubahkan lembah Akor gak akan lagi menjadi lembah trouble, saudara. Because saudara, lembah Akor, lembah trouble ada hanya sepanjang murka Tuhan ada, saudara. Tapi God is no longer angry at you, saudara. And now there is therefore no condemnation for you who are in Christ Jesus, saudara. Oleh karena itu hari ini, saudara, your trouble is but a moment, saudara. Bahwa masalah saudara hanya sesaat karena Tuhan is surely come to save you. Karena dia tidak lagi marah dengan kau. Apapun yang saudara alami hari ini is not because God is angry at you, saudara. It's not because he wanna go out to punish you. Kalau dia pergi, saudara, it's not to punish you. Kalau dia pergi, saudara, dia pergi untuk mencintai, saudara. Go to love, go to take. Saudara, kepada Hosea, dia gak pernah bilang go punish, go take and go love. If God is coming towards you, is only to take or to love, saudara. And he is angry no more. Oleh karena itu, saudara, lembah Akor akan diubahkan di dalam kehidupanmu. All your trouble akan Tuhan ubahkan in the name of Jesus, saudara. Akan ada pengharapan di tempat itu. Haleluya. Haleluya. In the name of Jesus. Lalu apa yang terjadi? Setelah Tuhan bujuk, setelah Tuhan bawa dia ke padang gurun, setelah Tuhan berbicara menenangkan hatinya, setelah Tuhan memberikan kepadanya kebun anggur, setelah Tuhan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan, maka dia akan merelakan dirinya di sana. Seperti pada masa mudanya. Truly, saudara, dia akan merelakan dirinya. Truly it is his kindness, kebaikan Tuhan yang brings us towards repentance, yang membawa kita kepada pertobatan, saudara. Bahwa not his anger, bukan hak penghukuman, penghakiman dan amarahnya. Tapi saudara, kebaikannya, bujukannya. Dia membawa kita, menggiring kita, berbicara menenangkan kepada kita. Give us gifts, saudara, memberikan kebun anggur, give us gifts. Ubahkan your problems menjadi tempat pengharapan. Dengan cara itu, saudara, Tuhan akan membawa engkau kembali. And you know what, saudara? Apa yang akan terjadi? Dia akan merelakan dirinya. We gonna love him, saudara. Tapi not because we have to. Bukan karena we are forced to. Bukan karena kita terpaksa. We gonna love him because we want to, saudara. Because his love is better than life. Karena kasihnya satisfy us. Kasihnya, saudara, memuaskan jiwa kita. More than other lovers. We gonna love him because he first loves us. Zakheus, saudara, dengan rela berikan hidupnya. Why? Karena Yesus di situ makan sama dia. Yesus bukan di situ lagi ngomongin apa yang dia lakukan. Yesus bilang, Zakheus, aku harus tinggal rumah kamu. Mau ngapain? Mari kita makan sama-sama. Zakheus serahkan hidupnya pada Tuhan. Keselamatan datang. Wanita yang di Samaria, Tuhan gak bilang bahwa Tuhan menolak dia. Tuhan bercakap-cakap dengan dia. Dia ada 5 lelaki, 5 suami. Sekarang lelaki yang ke-6. Tapi akhirnya dia serahkan hidupnya kepada the perfect man, the 7th man, kepada pria yang sempurna. His name is Jesus, saudara. Karena Jesus menerima dia, saudara, membujuk, bercakap-cakap dengan dia. And that is how God is gonna bring you. Kenapa Petrus masih melayani sampai yang melayani and membangun gereja Tuhan? Karena Tuhan duduk dengan dia. Feed my sheep, dia bilang. Because of the kindness of Jesus. Karena the kindness of Jesus. Karena the kindness of Jesus.
mereka semua kembali kepada Tuhan. And the same kindness, listen to me, is the same kindness yang akan bawa saudara kembali kepada Dia. We're gonna love Him, we're gonna follow Him, kita akan ikut Dia. We're gonna please Him, kita akan menyenangkan Dia. Tapi bukan karena kita ketakutan, tapi karena kita mengingini. Oh, we love you so much, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fail me. Karena kasihnya gak pernah gagal sama kita. Kita akan dibuat kepada Tuhan. This is the ways of grace. Dia akan buat kita tidak tahan untuk tidak mengasihi Dia. He gonna love us so. His love is gonna be so satisfying. There is no other option but to love Him back. And this is grace for you. And this is God's way. Ini adalah cara Tuhan untuk membawa engkau kembali kepada Dia. Kalau saudara udah kenal Yesus lama, kalau saudara udah kenal Tuhan lama, saya mau kasih tahu sama Tuhan, tahu saudara, Tuhan belum lelah dengan saudara. Kalau kasih karunia-Nya yang membeli saudara, kasih karunia-Nya juga yang akan menjaga saudara every single day of your life, saudara. Hallelujah. I love you so much, Jesus. Hallelujah. Aku membeli dia bagiku. I bought her for myself, kata Hosea. Tuhan berkata, it will be on the day, declares the Lord, you will call me my husband and no longer call me my Baal. I bought her for myself. Arti Baal ini adalah permainan kata-kata di Hosea, karena arti Baal adalah tuan. Tapi katanya you will call me my husband and not my master, my Baal. Tuhan membeli engkau untuk sebuah hubungan yang dekat, saudara. It's not about rules. It's not about things that you should do. Tapi He come to get your heart. And He bought you for that. He died. Dia mati di kayu salib. Ini yang kita rayakan. When He died, saudara, you know what He wants? Dia mau tabir the tabernacle, saudara, tabir bait suci terbelah. Karena Dia mau mendekat kepada saya dan saudara. He bought you for Himself. You shall call me my husband. No longer you call me my Baal atau my master. Dia membeli engkau untuk sebuah kedekatan. Hari ini, mari kita datang pada Tuhan. Gak dengan rasa takut, gak dengan rasa khawatir, gak dengan rasa gak layak. Karena Hosea temukan Gomer, Zanoeh, justru di dalam persundalannya. Karena Tuhan mau menemukan kita, justru di dalam kekurangan kita. Bahkan ketika Gomer hunt down other things, memburu hal yang lain, Tuhan masih mau memburu saya dan saudara. Hari ini I want you to know, church, even if one person, gak akan ada gunung yang dia gak lewati, gak akan ada lembah yang dia gak lalui to chase you, because He loves you so much. Amen. Saya udah mau tutup, saudara. Setiap kali kita baca perjanjian yang baru, tertulis di dalam kitab perjanjian lama, kalau kita lagi membaca, Tuhan lagi menjelaskan perjanjian baru, saudara perhatikan ini. Selalu ada banyak kata I will, aku akan. Karena di perjanjian lama selalu berkata you shall. Perjanjian di hukum Taurat selalu you shall not covet, you shall not, you shall not, you shall and you shall not. Tapi ketika Tuhan menjelaskan perjanjian baru, selalu Dia berkata you, I will, aku akan, saudara. Coba saudara perhatikan ini yang Dia bilang, aku akan menjadikan kau istriku, aku akan menjadikan kau istriku, aku akan menjadikan kau istriku. 3 kali Dia berkata demikian, saudara.
It's for intimacy, saudara. Aku akan menaburkan dia bagiku. Aku akan menyayangi dia. Dan aku akan berkata, umatku engkau. Perjanjian baru ini is the covenant of I will. Bukan the covenant of you shall or you shall not. Karena perjanjian yang baru tidak bergantung kepada kekuatanmu, apa yang engkau harus lakukan. Tapi perjanjian yang baru tergantung pada kekuatan Tuhan, apa yang dia akan dan sudah lakukan, saudara. It is Him, saudara. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, we have to remember Him, bahwa our strength come from Him. Enggak selalu I will, enggak selalu you shall. Selalu bergantung pada kekuatan kita. Tapi in the new covenant, saudara, you have a husband, you have a father, you have a shepherd yang mau angkat beban yang berat itu. Yesus berkata, come to me all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest, saudara. Tuhan bilang kamu gantikan, saudara, berikan saudara ke beban beratmu, saudara. Tuhan mau gantikan dengan sukacita. Let Him, He will, saudara. In your workplace, in your relationship, in your life, saudara. The things that you cannot do, saudara, look to Him. Saudara, live in the new covenant. Bahwa is the covenant of I will. Apa yang Tuhan akan lakukan, bukan you shall. Bukan bergantung pada apa yang saya dan saudara lakukan. Amen. Yesus mati so that He can carry your sin, but also your daily burden, saudara. In the name of Jesus, saudara. Hari ini we can rest because we can know, karena kita tahu bahwa He will do it. Dia akan melakukannya bagi kita. It's the covenant of I will. Lalu engkau akan berkata, Allahku. You will acknowledge Him. Dan engkau akan berkata, it is you, God, who have done it all. Ingat tadi saya bilang bahwa Gomer menggambarkan kita dan orang Israel mengejar Radaf, para kekasihnya. Hunt down para kekasihnya. Dia akan mengejar para kekasihnya. To chase Radaf. To hunt down. Tapi saudara tahu di Mazmur 23 dikatakan bahwa kebaikan saudara, loving kindness dan kemurahan akan mengikuti aku. Radaf akan mengikuti aku seumur hidupku. Saudara, even when you chase, walaupun kau sedang memburu banyak hal yang lain, hati Tuhan seperti ini. Hanya kebaikan dan kemurahan yang mengejar kau seumur hidupmu. Because His love is unconditional. Because His love is unconditional. Cinta yang sekalipun. Cerita ini dimulai, kamu pergi ambil Gomer. Sekalipun dia adalah perempuan yang bersundal. Ini adalah cinta yang sekalipun. A love that is unconditional. And that is His love. It is not about Hosea. Ini bukan mengenai Hosea. Ini adalah kasih-Nya kepada engkau, saudara. Dia mengasihi engkau. That one person yang melihat this sermon, yang mendengar sermon ini, it's not for, bukan untuk sebelah saudara. It is for you. It is for you. God loves you. God wants you. God is chasing you. Dan Tuhan akan membujuk dan membawa engkau, saudara. Waktu Yesus mati, Yesus sedang menanggung seluruh dosa dunia. I think it's enough burden, right? Tapi saudara ingat, ada kriminal di samping dia yang berkata, Tuhan ingat aku. Yesus berhenti sesaat. Dengan nafas-nafas terakhirnya dia berkata, hari ini, kepada kriminal yang ada di sebelah dia. Hari ini, engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Because for Jesus is not only about the world. Tapi for Jesus is for the one. Orang yang di sebelah dia sama pentingnya
dengan beban yang dia sedang angkat. Beban seluruh dunia yang sedang dia angkat di kayu salib. But that one person is as important. Tetap penting. Yesus tetap ambil waktu berbicara dengan dia. Dan dia berkata, hari ini I will remember you. Hari ini you will be with me in paradise. Engkau akan ada bersama-sama denganku di Firdaus. Tuhan punya banyak hal yang dia kerjakan. Tapi you, that one person, is important for him. Jesus died for you. Uniquely for your sins. Dia angkut dan dia bayar dosamu. He bought you because he loves you. Christ is your Hosea. Saudara dibersihkan, saudara dibeli. Saudara hari ini bisa datang pada Tuhan. Darahnya telah membelimu. Darahnya mengasihimu. Dan dia akan terus mengasihimu seumur hidupmu. Engkau akan dipuaskan bukan dengan hal-hal yang lain, tapi engkau akan dipuaskan only by His love. How to love Him back? Just be satisfied. Izinkan dirimu dipuaskan dengan kasih-Nya. Dan one day engkau akan mengerti artinya merelakan dirimu untuk Dia. Karena you are so satisfied dengan kasih-Nya yang sempurna dan yang mengejar, yang gak kenal lelah, dan yang selalu desire you have in the name of Jesus. You are beautiful in His eyes. You are worthy in His eyes. Selalu dilayakkan, indah di matanya. Ketika Tuhan melihat engkau, Dia melihat treasure, Dia melihat harta karun. I should have finished, tapi I really want to share this. Saudara ingat seorang pedagang, perumpamaan seorang pedagang yang menjual segalanya untuk membeli satu permata. Itu bukan perumpamaan tentang kita menjual segalanya untuk ikut Yesus, saudara. Karena kita belum jual segalanya. Itu adalah gambaran bagaimana Yesus seorang pedagang. Dia menjual semuanya. Yesus datang, jual semuanya. Dia datang ke muka bumi, saudara. Dia ambil mutiara itu. Untuk Yesus, you are His treasure. You are His treasure. Dan dia jual segalanya. Di kayu salib dia buang. Dia jual segalanya. Dan dia ambil untuk apa? Untuk ambil engkau. Untuk kita itu orang bodoh. Mana ada pedagang yang jual segalanya untuk satu mutiara. Yang Yesus lakukan di kayu salib seolah-olah adalah orang bodoh. Karena mana ada orang relakan segalanya untuk orang berdosa seperti kita. Tapi apa yang dipandang orang berdosa? Yesus pandang sebuah mutiara, a pearl, yang harganya gak bisa dinilai. You are His treasure in the name of Jesus. Dengan saudara boleh tutup mata saudara, kita akan dengarkan lagu ini. The reckless love. This is how much God's love you, chase you. Gak akan tempat yang dia gak lalui. Gak akan ada kedalaman yang dia gak pergi. For you, dia akan jual segalanya. Dia telah jual segalanya. For you, He gave everything. Even when you do not know Him, He knew you intimately. Waktu engkau mengejar yang lain, He's chasing you. And He is still coming after you. Even now, ketika engkau jauh dari Dia. Bless you church, in Jesus' name.